Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih buat malam hari kami berkumpul secara online untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan tiba waktunya kami akan mendengar firman. Berkati kebenaran-Mu, berkati kami mengerti, dan kami boleh menerima dengan rendah hati dan melakukannya dalam hidup hari-hari kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap untuk mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Amin. Malam hari ini, topik yang menjadi perenungan dalam ibadah kita adalah tema harga sebuah keputusan. Dengan ada subtema dikatakan di sini, benih hari ini, buah masa depan. Yang terambil dari 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Tetapi tidak keseluruhan dari 2 Samuel 11 dan 12 ini akan kita baca. Akan kita baca hanya 2 ayat saja untuk kita boleh membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Jadi temanya adalah harga sebuah keputusan. Artinya keputusan itu sangat berharga. Jika keputusan itu benar, maka harga yang sangat mahal, yang bernilai yang akan kita peroleh. Tetapi jika keputusan itu salah, maka buah atau hasil dari keputusan yang salah itulah yang akan kita harus terima. Maka dikatakan benih hari ini adalah buah masa depan. Buah hari ini tentu benih dari masa lalu. Nah itu ya. Mari kita baca teks di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Ini berbicara tentang Daud yang jatuh ke dalam dosa dan mengapa dia jatuh ke dalam dosa dan bagaimana dosa itu mengakibatkan efek domino dan bagaimana dia menyelesaikan dan apa pelajarannya bagi kita. Kita baca ini ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak padanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi kisah ini berbicara tentang Daud jatuh dalam dosa perzinahan yang mengakibatkan tindakan-tindakan dosa yang semakin banyak dan semakin banyak. Sebelum kita membahas ke sana, maka ada satu realita di masa kini yang menjadi perenungan kita. Apa itu? Di sini saya tuliskan ada kalimat yang mengatakan bahwa kondisi hidup atau kerohanian atau keluarga kita saat ini merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan di masa lalu. Apa yang kita nikmati, apa yang kita alami sekarang adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Keputusan kita di masa lalu yang benar, maka buah kebenaran itu kita petik sekarang. Tetapi keputusan yang salah di masa lalu kita lakukan, maka buah kesalahan itulah yang kita petik sekarang. Maka kita harus merenungkan bahwa keputusan kecil di hari ini itu akan membentuk kenyataan besar di masa depan. Artinya bahwa kita harus memilih satu keputusan yang benar di mata Tuhan tentunya, di masa kini. Karena itu akan membentuk kenyataan diri kita di masa depan kita. Artinya masa depan itu dibentuk oleh masa kini yang didasarkan oleh keputusan yang benar.
Jika di masa kini kita hidup di dalam keputusan yang salah, maka pasti masa depan buah kesalahan. Tapi kalau keputusan kita benar di masa kini, buahnya akan kita petik di masa depan. Mari kita lihat lagi di dalam teks ini ya, dikatakan, apa keputusan Daud yang salah di dalam pasal 11 ini? Keputusannya itu yang jelas-jelas melahirkan dosa adalah, atau dosa itu sendiri, yang pertama, mengambil Batseba untuk tidur dengannya. Saya percaya bahwa Daud ini tahu firman Tuhan, jangan berzina. Saya percaya Daud ini tahu jangan mengingini istri orang. Tetapi di dalam pasal 11, 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 5, Daud mengambil Batseba dan kemudian tidur dengannya. Kemudian dalam beberapa waktu ternyata Batseba ini mengandung. Maka Daud mengambil lagi tindakan. Bagaimana dia dengan tipu muslihat untuk menutupi dosa. Bagaimana cara dia menyelesaikan dosa? Maka dia memanggil Uria dari medan perang supaya Uria ini berkumpul dengan istrinya. Ternyata Uria ini seorang pahlawan atau seorang yang sangat mencintai negaranya, mencintai rajanya, dan mencintai panglimanya, serta mencintai rekan-rekan seperjuangannya, sehingga dia tidak pulang ke rumah. Artinya bahwa tipu muslihat dari seorang Daud itu tidak terpenuhi. Karena tipu muslihatnya tidak terpenuhi, maka dia lanjutkan lagi dengan tipu muslihat yang baru. Apa itu? Dengan sengaja, dengan terstruktur dan sistematis, membuat Uria mabuk. Dengan tujuan apa? Uria mabuk, maka dia akan bangkitlah hawa nafsunya, sehingga dia bisa kembali berkumpul dengan istri. Ternyata Uria ini sekalipun dimabukkan oleh Raja Daud, tetap dia tidak kembali ke rumah. Kenapa? Karena dia tidak mau. Karena dia seorang pahlawan. Dia seorang yang sangat cinta kepada tanggung jawabnya sebagai seorang pasukan daripada seorang Raja Daud. Ketika tipu muslihat yang dilakukan oleh Daud berulang-ulang ini gagal, maka Daud kemudian menggunakan kekuasaan atau memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi dosa. Bagaimana dia lakukan? Di dalam pasal 11 ayat 14-25 kalau kita membaca, maka Daud memberikan perintah kepada panglima untuk menghabisi pahlawannya sendiri. Karena di dalam 2 Samuel 23 ayat 39, Uria adalah seorang pahlawan. Dia memerintahkan panglima untuk menghabisi pahlawannya sendiri. Ini sebuah kejahatan yang menyalahgunakan kekuasaan. Kalau sekarang ini namanya pembunuhan berencana menggunakan kekuasaan. Saya jadi teringat dengan peristiwa Freddy Sambo yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menghabisi bawahannya, memakai bawahannya. Tapi apa yang ditutupi masih misteri. Tetapi kalau Daud di sini untuk menutupi dosa yang dilakukan secara sengaja kepada Batseba atau Batseba, istri dari Uria. Di sini dikatakan bahwa Daud secara sadar memilih menjadi otak pelaku dalam pembunuhan berencana, memanfaatkan kuasa yang seharusnya melindungi, tapi malah menghabisi orang yang mengasihi Daud dengan nyawanya. Ini sungguh satu perbuatan yang sangat-sangat jahat. Uria berjuang untuk nama baik Daud, tetapi Daud justru dengan liciknya membuat siasat untuk menyelesaikan hidupnya dengan cara yang sangat terstruktur menggunakan kekuasaan. Bahkan Daud tidak hanya berhenti di situ. Di dalam pasal 11 ayat 25 bisa kita baca di sini bahwa Daud puas akan tujuan diri. Ketika Uria meninggal, maka dia merasa lega bahwa dosanya bisa tertutupi dengan segera dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Sebagai apa? Ada orang mengatakan supaya Daud ini kelihatan, waduh, dia mengasihi Uria sampai peduli istrinya. Tetapi rupanya ada udang di balik bakwan. Daud puas akan tujuan diri walau itu jahat di mata Tuhan. Ini menjadi sebuah kenyataan dari kehidupan dan kejatuhan Daud.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana Daud ini bisa mengambil keputusan yang salah? Keputusan yang salah atau keputusan yang berdosa melahirkan keputusan yang berdosa. Maka di sini kita melihat bahwa dosa itu jika diatasi dengan cara dosa, apa? Dosa tidak bisa diatasi dengan cara sendiri. Dosa tidak bisa diatasi dengan cara dunia, tapi dosa itu harus diatasi dengan cara pertobatan. Dan di sini Daud kita lihat ya, efek domino, dosa melahirkan dosa. Memang dosa tidak bisa melahirkan kebenaran, dosa tidak melahirkan kedamaian, tapi dosa itu pasti melahirkan kesalahan, melahirkan perbuatan-perbuatan tercela. Catatan dari kisah Daud yang mengalami kejahatan tadi, maka bisa kita melihat sebuah catatan bahwa keputusan yang salah jarang terjadi secara tiba-tiba. Daud mengambil keputusan untuk menggauli Batseba. Sebenarnya itu bukan secara tiba-tiba. Kenapa saya katakan tidak secara tiba-tiba? Karena dikatakan bangsa Israel sedang berperang. Itu kenyataannya. Biasanya orang berperang itu bukan 1 hari 2 hari, apalagi zaman itu perang itu menggunakan persenjataan manual, nggak seperti sekarang. Pakai drone, pakai bom, pakai rudal. Tapi waktu itu konvensional, masih manual semua, serba serba langsung. Keputusan itu hampir selalu dimulai ketika bermalas-malasan secara rohani. Kalau kita tidak membaca tadi di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2 tadi, kita lihat di situ bahwa Daud itu tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Seharusnya raja itu maju di medan perang, memimpin perang, tapi dia di sini tidak melakukan tugasnya sebagai seorang raja, tidak melakukan tugas kepemimpinan, dan dia menikmati kenyamanan di Yerusalem. Kemudian di sana dia berdosa apa? Berkompromi dengan dosa kecil. Sebenarnya tidak ada dosa kecil, dosa besar. Tetapi kenapa saya katakan dosa kecil? Hanya karena ingin menikmati kenyamanan. Karena memang pada masa ini Daud itu sudah mengalami kejayaan, bahkan boleh dikatakan puncak kejayaan. Nanti saya jelaskan ya. Daud di sini berkompromi dengan dosa kecil yang di mana dia kemudian menulikan telinganya dari teguran Roh Kudus. Maka dari sini kita melihat bahwa dosa akan melahirkan dosa yang lebih besar. Artinya, perbuatan dosa yang satu jika tidak datang kepada Tuhan dengan segera akan melahirkan dosa, dosa, dosa dan seterusnya. Dan itu yang terjadi kepada Daud ya di sini, mengambil Batseba untuk tidur, kemudian mengadakan tipu muslihat berkali-kali, menyalahgunakan kekuasaan, mengorbankan integritas, mengorbankan firman Tuhan, mengorbankan pahlawan, mengorbankan pasukan, bahkan mengorbankan panglima sendiri. Kemudian dia puas, merasa sudah selesai tanggung jawabku, sudah bisa kututupi dosaku. Ternyata pada manusia dia bisa tutupi, tapi pada Tuhan tidak. Jadi menyelesaikan dosa dengan cara sendiri sama dengan memperbesar masalah dan akan melibatkan banyak orang yang menjadi korban dari kesalahan yang dibuat oleh kesalahan itu. Kita melihat kesalahan Daud itu mengorbankan banyak orang. Dia mengorbankan Batseba, dia mengorbankan Uria, dia mengorbankan Yoab panglimanya, dia mengorbankan Uria. Bahkan ketika Uria meninggal tidak sendiri, bersama dengan beberapa pasukan lain menjadi korban karena disengaja, dirancang demikian. Berapa banyak korban akibat dari kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Daud? Karena dia berupaya ingin menyelesaikan dosanya dengan cara sendiri, menutupi dosa dengan cara dunia. Itu mengakibatkan banyak masalah, banyak korban, banyak penderitaan, banyak hal lainnya. Jadi artinya dosa akan melahirkan dosa. Dosa hanya bisa selesai dengan pertobatan. Apa yang menyebabkan keputusan Daud salah pada saat itu? Yang pertama adalah dia memilih untuk tidak berperang, melarikan diri dari tugas. Daud telah menjadi raja sekitar 20 tahun. Ketika Daud memilih untuk tidak ikut berperang, dia sudah memerintah selama 20 tahun. Karena Daud ini memerintah 40 tahun. 20 tahun dia sudah menjalaninya. Namun
dan ia sudah ada di dalam masa jaya. Jadi Daud di sini jatuh saat mengabaikan tugas di masa jaya. Ini sebuah peringatan kepada kita semua. Daud jatuh bukan ketika dia berperang. Daud jatuh bukan ketika dia miskin. Daud jatuh bukan ketika dia dikejar-kejar Saul. Daud jatuh bukan ketika dia gembala domba. Daud jatuh bukan ketika dia tidak punya apa-apa. Tapi di sini dikatakan Daud jatuh ketika dia jaya. Dia memiliki kerajaan, dia memiliki kekayaan, dia memiliki keluarga, dia memiliki segala-galanya secara manusia. Artinya di sini, seseorang ketika tidak konsisten melibatkan Tuhan di masa jaya, maka dia bisa jatuh ke dalam dosa, bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak ada apa-apanya. Saya mengatakan begini, ya kebetulan ini khotbah saya juga di gereja tadi, kalau orang miskin jatuh ke dalam dosa karena kemiskinan, paling dia kecewa kepada Tuhan dan tidak mau bergaul dengan sesama. Tapi kalau orang kaya, orang banyak uang, jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu akan melahirkan banyak sekali kejahatan. Bisa saja dia memiliki peliharaan yang lain. Bisa saja dia akhirnya terlibat kepada narkotika dan obat terlarang. Bisa saja dia berlibat kepada perjudian dan sebagainya. Kenapa? Karena dia jatuh dengan kemegahan. Oleh karena itu, kalau posisi kita ada pada masa jaya, jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupakan tugas dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab Daud di sini kan sebagai seorang panglima perang, raja, harusnya dia ada di medan perang, tapi dia tidak mengerjakan itu. Maka banyak orang mengalami kejatuhan itu karena tidak tahu tugas dan tanggung jawab. Suami jatuh karena tidak tahu tanggung jawabnya sebagai suami. Istri jatuh saat tidak tahu tanggung jawabnya. Anak juga bisa hancur ketika dia tidak tahu tanggung jawabnya. Jadi Daud jatuh bukan saat masalah besar, tapi justru ketika menghindari diri dari masalah yang harus diselesaikan. Tidak memilih untuk berperang, terlihat ini seperti keputusan kecil sebenarnya. Tetapi karena keputusan yang kecil ini tidak didasarkan pada kehendak Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan, tidak diskusi kepada orang yang bisa menasihati, maka melahirkan dampak yang besar, bahkan menghancurkan dan mematikan dalam kehidupan sejarah Daud. Itu penyebab keputusan Daud itu salah. Yang kedua, Daud itu membiarkan matanya untuk melihat hal yang membangkitkan daging. Dalam pasal 11 ayat 23, dia membiarkan matanya menikmati sekitarnya, bahkan termasuk memberikan ruang kepada matanya untuk membangkitkan daging. Makanya memang mata kita ini harus kita kendalikan karena mata ini adalah pintu informasi. Ya, kita ini kalau mata kita tidak menguasai diri saat melihat uang, kita bisa dijebak oleh uang, maka kita bisa mengatur sini sana supaya uang menjadi banyak. Bahkan ini berlaku juga kepada kehidupan yang lainnya. Makanya lagu sekolah minggu mengatakan, hati-hati gunakan matamu, tit, tweet. Hati-hati gunakan matamu, kedip-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Di dalam 1 Yohanes 5, Yohanes 2, 15-17 dikatakan apa? Bahwa keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu harus kita hindari. Jadi Daud di sini membiarkan matanya untuk melihat hal yang membangkitkan daging. Harusnya ketika Daud melihat Berseba sedang mandi, saya yakin bahwa Daud itu tahu firman Tuhan, jangan berzina. Pasti tahu, jangan mengingini istri orang lain, pasti dia tahu. Tetapi karena dia membiarkan matanya untuk melihat hal yang membangkitkan dagingnya, itulah yang membuat Daud mati rohaninya terhadap firman Tuhan. Kita pun bisa mengalami posisi yang sama. Maka kita perlu belajar dari Mazmur 119 ayat 37 ya. Saya bacakan, sebentar saya buka. Apa sih Mazmur 119 ayat 7?
supaya kita bisa jadi ini. Kita baca Mazmur 119. Saya buka dulu Alkitabnya. Kalau kita punya Alkitab di samping boleh dibuka. Sama-sama kita membaca di tempat masing-masing. Ayat 37 dikatakan, "Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan." Yang hampa. Ya, kalau di zaman sekarang, waktu orang itu sudah lebih banyak dengan handphone. Ya, kenapa saya katakan lebih banyak dengan handphone? Saya mengajar sebagai seorang guru. Saya pernah satu kali bertanya sama anak-anak, coba dibuka dulu handphone masing-masing. Sudah berapa banyak jam yang kamu gunakan handphone itu aktif sepanjang hari ini? Rata-rata itu di atas 5 jam. Mereka menggunakan minimal 5 jam. Itu yang paling kecil. Digunakan untuk melakukan banyak hal. Berarti di sini betul penguasaan mata. Apalagi kalau di era sekarang, khususnya orang-orang muda, ada banyak tontonan-tontonan yang romantis, bahkan larinya kepada erotis, dan itu bisa membangkitkan daging yang mengakibatkan berpengaruh kepada kelakuan dan pergaulan. Maka di sini penyebab awal dari runtutan dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh Daud itu sebenarnya ada keputusan yang terlihat kecil, tidak memilih untuk tidak berperang dan membiarkan matanya melihat hal yang membangkitkan daging. Dari hal kecil inilah menjadi pintu untuk Daud terpojok, bahkan terperosot sangat jauh. Itu ya. Jadi akibat, sekarang kita akan bicara apa akibat Daud jatuh dalam dosa. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 14, ini berbicara tentang hukuman yang akan terjadi bagi Daud dan keluarganya, yang diawali dengan kematian anak hasil perzinahannya, yang dilanjutkan dengan tidak akan putus pedang dari keluarganya. Tetapi ini kalau kita mau bahas, nanti dibahas di poin berikutnya. Tetapi satu hal yang saya soroti di sini adalah ketika Daud jatuh ke dalam dosa, maka Daud mengalami yang namanya penurunan otoritas rohani terhadap anak dan bangsanya. Penurunan otoritas rohani terhadap anak-anaknya dan bangsanya. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 39, di dalam pasal 13 ini, 2 Samuel 13, Daud itu punya anak yang namanya Amnon dan Tamar, di mana Amnon itu memperkaos si Tamar ini. Mendengar peristiwa itu, kemudian Daud memang marah. Tetapi Daud tidak mampu mengambil keputusan yang tegas seperti yang dilakukan sebagai seorang ayah. Dia hanya marah tapi tidak ada tindakan. Ketidaktegasan Daud ini kemudian membuat Absalom, kakaknya Tamar, menyimpan dendam selama 2 tahun hingga akhirnya Absalom merencanakan pembunuhan terhadap Amnon, dan kemudian terlaksana. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri, kemudian Absalom ini pun nanti mengadakan gerakan-gerakan yang lain-lain. Artinya apa di sini? Penurunan otoritas rohani terhadap anak dan bangsanya. Ini menjadi sebuah problem. Jadi ketika kita pernah melakukan kesalahan yang fatal, maka ketika terjadi orang melakukan kesalahan yang fatal, banyak orang demikian mengatakan, ya udah, biarkan saja. Kenapa? Kehilangan otoritas rohani. Kehilangan kepekaan rohani saat jatuh dalam dosa. Selain kehilangan otoritas rohani, memang terjadi banyak masalah. Saya mengatakan, menuliskan di sini, Daud itu berkuasa sebagai raja 40 tahun. Salomo menjadi raja usia 20 tahun. Nah ini 40 tahun dia menjadi raja. Ya, saya coba apa ini? Saya coba. Jadi Daud itu menjadi raja 40 tahun. Salomo menjadi raja usia 20 tahun. Salomo itu adalah anak Daud dari Barseba. Berarti kalau Salomo anak Daud dari Barseba, dia menjadi raja usia 20 tahun, berarti Salomo dengan Barseba itu jatuh saat 20 tahun sebagai memerintah sebagai raja.
di situ. Maka ketika saya melihat 40 tahun pemerintahan Raja Daud, maka saya menemukan ada dua wajah Daud dalam masa kepemimpinannya. Yang pertama adalah 20 tahun masa jaya. Kenapa Daud 20 tahun pertama itu mengalami masa jaya? Karena Daud membangun hidupnya di atas takut akan Tuhan. Bahkan sebelum Daud menjadi raja, dia dikejar-kejar Saul, di mana dikatakan Raja Daud dikejar-kejar Saul mengejar mengejar Daud, itu berkisar dihitung sekitar 8 sampai 10 tahun. Jadi 10 tahun ditambah 20 tahun, ini bicara 30 tahun Daud mengabdi kepada bangsa, kepada Tuhan. Maka dia diangkat oleh Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Daud itu jatuh dalam dosa? Maka saya melihat bahwa 20 tahun akhir kepemimpinannya, Daud mengalami penurunan otoritas rohani atas keluarga dan atas bangsanya. Maka di dalam keluarga dan bangsanya ada pemberontakan, ada perlawanan, banyak masalah. Maka ketika saya membaca di dalam 2 Samuel, maka 2 Samuel ini kan ada 24 pasal. Maka saya melihat bahwa pasal 1 sampai pasal 10 itu berbicara kejayaan Raja Daud. Tetapi pasal 11 sampai pasal 12 berbicara kejatuhan dan pertobatan Daud. Kemudian pasal 13 sampai 24 ini berbicara penurunan otoritas rohani atas keluarga dan bangsa. Jadi di sini saya melihat bahwa dua wajah Daud dalam masa kepemimpinannya. Ketika Daud sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengangkat dia sungguh sangat tinggi. Tetapi di dalam kejayaan dia jatuh, maka 20 tahun juga waktu yang dibutuhkan Daud untuk memulihkan kembali kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Maka saya melihat 20 tahun ditambah 10 tahun Daud mengabdi kepada Tuhan. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan yang melahirkan dosa-dosa yang lain, dan itu sangat jahat di mata Tuhan, maka Daud juga membutuhkan waktu 20 tahun untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi dari sini kita belajar bahwa jangan main-main dengan keputusan. Pastikan bahwa keputusan kita itu benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mengambil satu keputusan yang salah, maka butuh waktu yang panjang untuk memperbaikinya. Dalam konteks di sini, Daud membangun kejayaannya 20 tahun. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, untuk memulihkan kembali, butuh waktu 20 tahun. Artinya bahwa jangan sampai kita salah melangkah. Ingat, Daud jatuh di masa jaya. Tidak ada cerita Daud jatuh ketika berperang, Daud jatuh ketika dia tertekan, Daud jatuh ketika dia terancam, tidak. Tapi Daud jatuh ketika dia dalam masa jaya. Kalau hari ini Tuhan memberkati kita, ingat, jangan pernah lupakan Tuhan yang memberkati. Keputusan apapun yang kita lakukan, putuskanlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka di sini bagaimana Daud menghentikan efek domino dosanya? Kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Daud yang pertama adalah pengakuan yang tulus tanpa alasan. Bagaimana Daud bisa mengaku dosanya kepada Tuhan? Karena Nabi Nathan menegur. Nabi Nathan datang kepada Daud bercerita dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang pembesar yang kaya, banyak dombanya, banyak lembunya, banyak hartanya. Tetapi ada seorang miskin cuma satu dombanya. Kemudian orang yang kaya, orang yang hebat, orang pembesar ini memaksa harus menyembelih domba yang seekor dari orang itu. Apakah yang harus lakukan orang itu? Orang itu kurang ajar, kata Daud. Itu orang harus mati. Kemudian Nabi Nathan mengatakan, Daud, engkaulah orang itu. Bukankah Uria hanya punya satu? Padahal kau punya banyak. Semua kamu punya. Tapi kenapa? Maka ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak menyalahkan keadaan atau mencari kambing hitam. Tetapi Daud langsung mengaku, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Artinya bahwa Daud tidak mencari pembenaran. Daud tidak menyalahkan keadaan. Daud tidak mengatakan, oh Tuhan, engkau mengerti aku waktu itu sedang duduk-duduk di atas soto.
Tapi si Berseba itu Tuhan yang suka menunjukkan dia seksi dah begini-gini. Jadi dia ya Tuhan yang salah. Tuhan katakan, kamu yang tidak mengatakan. Daud tidak ada mengatakan demikian. Daud tidak mengatakan, aku begini, maka begini. Enggak. Jangan cari-cari alasan. Tetapi Daud langsung mengaku, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Penyelesaian atas keputusan buruk dimulai dari kejujuran untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, bukan dari pembenaran diri. Saya tidak tahu bagi kita apa kesalahan yang sangat fatal atau yang pernah kita lakukan di masa lalu, tapi dampaknya masih kita alami di masa sekarang. Jangan cari kambing hitam. Yang kedua, merespon situasi dengan sikap yang benar. Dalam 2 Samuel 12 ayat 20, ketika anak hasil hubungan gelap itu akhirnya meninggal, Daud tidak menjadi pahit atau marah kepada Tuhan. Tidak dikatakan oleh Daud, aku sudah berpuasa, mengapa anaknya tetap mati? Aku sudah aku sudah berdoa memohon ampun, kenapa harus datang hukuman? Tetapi ia bangun, Daud membasuh dirinya, dia berganti pakaian, kemudian dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Artinya apa? Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, tidak mencari pembenaran diri. Daud tidak marah kepada Tuhan, tidak berkata yang tidak adil dengan Tuhan. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia hanya mengatakan, aku menyembah Tuhan. Maka dia meratap. Salah satu ratapan Daud itu ada di dalam Mazmur 51. Daud menerima konsekuensi atas kesalahannya dengan kerendahan hati. Oleh karena itu, jangan biarkan konsekuensi dari dosa masa lalu membuat kita lari menjauh dari Tuhan. Sebaiknya berlarilah kepada Tuhan. Kalau konsekuensi yang kita lakukan, kesalahan di masa lalu masih terjadi sekarang, jangan membuat kita, Tuhan, aku sudah mohon ampun, sudah mohon berkat-Mu, tapi kamu kok makin jauh. Jangan. Tapi katakan, konsekuensi dari kesalahan yang kulakukan, kalau masih ada hari ini, maka saya akan semakin dekat dengan Tuhan. Saya harus semakin dekat dengan Tuhan. Berapa lama Tuhan butuh waktu, memberikan kita waktu untuk memulihkan itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah taat, datang padanya, menyembah kepadanya. Yang kedua adalah anugerah pemulihan dari Tuhan. Tuhan tidak membuang Daud. Dari hubungan yang telah dikeluhkan atau ditanyakan atau yang rusak, lahirlah seorang anak bernama Salomo. Daud dan Tuhan mengutus Nathan untuk memberi nama lain bagi Salomo, yaitu Yedija, yang artinya dikasihi oleh Tuhan. Jadi anugerah Tuhan, pemulihan dari Tuhan itulah kekuatan kita, atau itulah kalau kita pernah melakukan kesalahan yang fatal, ada anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi bagaimana Tuhan memulihkan Daud? Saya dapat dari ChatGPT ya. Ini di Jepang ada seni merawat keramik. Keramik yang pecah itu, nama seni merawat keramik yang pecah adalah kintsugi. Keramik yang hancur berkeping-keping tidak dibuang, tetapi disatukan kembali menggunakan perekat yang dicampur dengan emas murni. Ini. Jadi kalau kita lihat gambar ini sebenarnya adalah keramik yang patah-patah, yang pecah ini. Keramik yang pecah. Kalau keramik yang pecah ini gambaran hidup Daud yang rusak atau kita yang sudah rusak. Tetapi keramik yang pecah ini tidak dibuang. Melainkan kemudian direkatkan, tetapi perekatnya itu ditaruh emas. Sehingga harga dari keramik ini menjadi berlipat kali ganda. Retakan-retakan keramik ini tetap ada, tetapi sudah digantikan dengan emas. Ini gambaran tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Daud. Memang dosa Daud tetap dicatat di dalam Alkitab. Tetapi bagaimana Tuhan memulihkan Daud tetap juga dicatat di dalam Alkitab. Bahkan pemulihan yang dikerjakan Tuhan sekalipun membutuhkan waktu 20 tahun. Kemudian di dalam Salomo semua benar-benar sudah pulih. Di mana Salomo menjadi orang yang sangat berhikmat, takut akan Tuhan dan semuanya, bahkan kegemilangan secara hikmat jauh melampaui siapapun. Jadi keramik itu tidak sempurna lagi seperti aslinya, tetapi garis-garis retakan emas membuat keramik itu jauh lebih indah dan berharga dari sebelumnya.
Kalau keramik ini, seandainya ini tidak ada tinta apa ini, tidak ada perekat emas, ya keramiknya mungkin 100.000 lah sebiji, atau mungkin kita bikin bagus kalau di sini keramik kemarin kita tanya sekitar 250 lah 4 biji gitu ya. Tetapi kalau sudah ada emas dibuat jadi perekat, ini pasti jutaan. Kalau ada orang kasih keramik yang dipasih perekatnya dari emas, saya pikir saya tampung di rumah ini, besok saya patahin, terus kemudian perekat emasnya itu saya kumpulkan, saya jual, atau saya bentuk lagi, oke, kita bisa beli sesuatu yang penting lainnya. Inilah cara Tuhan memulihkan Daud. Memang luka bekas yang ada oleh karena dosa itu tetap ada. Tetapi di sanalah Tuhan menyatakan kasih kemuliaannya. Oke, sekarang yang perlu kita perhatikan ada 6 kunci untuk kita mendapat keputusan yang benar. Supaya kita jangan sampai melakukan keputusan yang salah. Yang pertama, uji dengan standar kebenaran Alkitab firman Tuhan. Kalau kita memutuskan sesuatu, katakan, Tuhan, apakah ini sesuai dengan firman-Mu? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian cari hikmat Allah melalui doa. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Berdoa, Tuhan, aku mau melakukan bisnis ini. Tuhan, aku mau kerjasama dengan si Anu. Mohon hikmat-Mu supaya keputusanku tepat. Kemudian minta nasihat dari orang yang bijak dan beriman. Jangan minta nasihat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi jikalau penasihat banyak, rancangan itu berhasil. Kami selalu membuka ruang untuk doa bersama kepada siapapun yang membutuhkan doa. Kita pun demikian. Jangan tanya rencana usaha kepada orang pebisnis, tapi bisnisnya bisnis gelap. Jangan tanya rencana kepada orang tentang sesuatu, tetapi orang itu sendiri hidupnya jauh dari Tuhan. Jangan. Tapi minta kepada pemimpin rohani yang benar-benar takut Tuhan. Bukan pemimpin rohani, tapi hidupnya rohana. Itu ya. Kemudian, evaluasi motif, hati, dan penguasaan diri kita. Ya, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin. Evaluasi motif hati dan miliki penguasaan diri. Artinya apa? Apakah keputusan ini hanya untuk ambisi saya? Apakah keputusan ini saya lakukan karena saya ingin merangkul dunia ini? Kalau motivasinya salah, segera bertobat. Tetapi kalau motivasinya, kalau aku melakukan ini, maka saya bisa memberkati banyak orang. Kalau aku melakukan ini, saya bisa membantu orang. Berarti itu motivasi yang bagus. Saya bisa bantu pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kalau motivasinya itu untuk kesombongan, untuk kenyamanan diri, untuk sesuatu hal yang memuaskan ego kita, tinggalkan. Yang kelima, perhatikan. Perhatikan damai sejahtera Kristus ya. Konfirmasi rohani. Artinya hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Keputusan yang benar akan kita putuskan dengan sikap yang damai. Membuat kita damai melangkah dengan lempang hati itu gitu ya. Yang keenam, serahkan hasilnya kepada Tuhan dan tetap melangkah. Itu namanya tindakan iman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yakobus 4 ayat 13-17, apapun yang kita rencanakan, libatkan Tuhan. Jadi rencana harus tetap melangkah, tetapi harus tetap dalam tuntunan Tuhan. Penutup dan kesimpulan, sebelum kita mengambil keputusan hari ini, baik dalam hal perkawinan, atau mungkin keluarga kita yang sudah membutuhkan jodoh, ya sebelum memutuskan untuk pacaran, sebelum memutuskan untuk masuk dalam perkawinan, pastikan bahwa di dalam keputusanmu, di dalam keputusan itu ada Tuhan di sana, ada kebenaran yang menjadi nilai di sana. Jangan bangun hubungan di atas kebohongan, di atas kepalsuan. Atau mungkin dalam mengelola keuangan, keputusan. Jangan sampai itu semua hanya untuk duniawi saja. Dalam membangun karir, saya yakin keluarga kita diberkati Tuhan, tapi dalam membaru karir, libatkan Tuhan. Maupun dalam hubungan, bawalah itu dalam doa. Mintalah hikmat Tuhan, jangan berkompromi dengan dosa sekecil apapun.
Ya, jangan berkompromi dengan dosa sekecil apapun, ya. Jika hari ini ada yang sedang menanggung akibat dari keputusan yang salah di masa lalu, jangan putus asa. Jangan biarkan bisikan iblis membisikkan bahwa hidup kita sudah hancur total. Tetapi datanglah ke bawah kaki kasih salib Yesus hari ini. Akui kesalahan, biarkan anugerah Tuhan memulihkan puing-puing kehidupan kita. Yesus Kristus telah menanggung hukuman terberat akibat dosa-dosa kita di kayu salib, supaya kita yang memaafkan tidak memikul hukuman kekal, melainkan memperoleh hidup dan harapan baru. Datang pada Yesus, baharui hidup di dalam Yesus. Sebagai penutup, refleksi dari 2 Samuel 12 dan 13. Pengakuan dosa mendatangkan pengampunan. Namun keputusan yang benar hari ini adalah benih kehidupan bagi generasi mendatang. Keputusan orang tua di masa kini itu menjadi buah bagi generasi anak-anak. Oleh karena itu, jadilah kita orang tua yang bijak dalam keputusan, jadilah kita anak yang bijak dalam semua keputusan. Apakah keputusan kita sudah sesuai kehendak Tuhan? Mari kita evaluasi di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Kami butuh hikmat, kami butuh tuntunan dan bimbingan Tuhan. Bapa di surga, oleh kuasa dan hikmat Roh-Mu yang kudus, berikan kami hikmat menjalani hidup dengan benar. Berikan kami hikmat supaya kami boleh mengambil keputusan yang tepat untuk hari ini dan untuk masa depan kami. Kalau kami pernah melakukan keputusan yang salah, jatuh dalam dosa, atau mengambil tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan, hari ini kami mohon ampun. Tuhan ampuni dan pulihkan kami, dan mampukan kami untuk menerima segala konsekuensi. Dan kami percaya waktu Tuhan akan memulihkan dengan indah. Berkati semua keluarga kami dimanapun berada, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kami rindu kami semua ada di dalam kasih-Mu, supaya hati kami, pikiran kami, roh kami bersatu dengan Tuhan tiap-tiap hari. Terpuji Bapa, ditinggikanlah Engkau. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus pemilik hidup kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya kebenaran ini dapat menjadi berkat. Shalom, shalom, shalom.